wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah semua, bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini kita sudah membahasnya berulang kali di pembelajaran tema sebelumnya. Namun di sini kita akan mengetahui lagi macam-macam dari cerita fiksi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa ini, anak-anak ustazah lebih dipermudahkan oleh Allah untuk menerima pembelajaran dan memahami materi yang ustazah ajarkan. Nah, anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu diharapkan setelah melihat dan memperhatikan video dari ustazah, anak-anak ustazah dapat menjelaskan macam-macam yang termasuk ke dalam cerita fiksi. Macam-macam cerita fiksi. Nah, cerita fiksi tadi sudah ustazah katakan terbagi lagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu novel. Anak ustazah pasti juga sudah pernah mendengar kata novel ya. Lalu sebenarnya apa ya novel itu? Nah, jadi novel ini merupakan cerita panjang tentang kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya. Jadi menceritakan tentang seseorang dengan siapa saja yang ada di sekitar orang tersebut. Nah, anak ustazah pernah membaca cerita ataupun novel Laskar Pelangi? Nah, Laskar Pelangi ini merupakan salah satu dari novel yang dikarang oleh Andrea Hirata. Nah, ini adalah cerita fiksi yang pertama. Selanjutnya, cerita fiksi yang kedua adalah cerpen. Cerpen ini merupakan karangan bebas yang biasanya memiliki isi yang padat dan jalan ceritanya langsung tertuju pada maksudnya. Nah, jadi kalau cerpen ini ceritanya tidak sepanjang novel tadi ya, jadi lebih singkat dan langsung tertuju pada maksud dari cerita itu. Nah, contohnya adalah cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Nah, kemudian yang ketiga cerita fiksinya yaitu dongeng. Nah, pasti anak ustazah sering ya mendengar kata dongeng, membaca dongeng. Nah, lalu dongeng itu apa? Dongeng ini merupakan cerita percakapan yang dituturkan atau diceritakan kembali dari mulut ke mulut. Nah, dongeng ini ceritanya dibuat semata-mata untuk hiburan ketika besar. Dongeng ini tujuan utamanya hanya sebagai penghibur sedih dan pelipur rara. Isinya banyak mengandung nasihat serta gambaran hidup seseorang. Nah, dongeng ini juga memiliki nasihat ya anak-anak ustazah. Contohnya itu dongeng cerita rakyat Nusantara. Pernah ya anak ustazah melihat buku kumpulan dongeng seperti ini? Nah, ini adalah contoh dari dongeng. Lalu dongeng itu terbagi lagi menjadi beberapa macam. Nah, apa saja ya macam-macam dari dongeng itu? Yang pertama ada fabel. Fabel merupakan dongeng yang menceritakan tentang binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Nah, contohnya adalah fabel Kancil dan Buaya. Nah, ini merupakan cerita binatang yang sangat terkenal. Nah, jadi cerita yang berhubungan dengan binatang, yang menceritakan tentang binatang disebut dengan fabel. Nah, fabel ini juga mengandung banyak nasihat yang mengajarkannya kepada anak-anak. Karena dongeng ini lebih sering dibaca oleh anak-anak. Nah, kemudian yang kedua adalah legenda.
legenda ini merupakan dongeng khayalan yang dihubungkan dengan asal-usul suatu tempat atau daerah, gunung, kota, dan sebagainya. Nah, seperti cerita kita sebelumnya, dongeng tentang Sangku Riang yang merupakan asal-usul dari Gunung Tangkuban Perahu. Nah, contoh lainnya yaitu asal mula Danau Toba. Nah, pasti anak ustazah pernah ya membaca ataupun melihat buku dengan judul Asal Mula Danau Toba. Nah, ini juga merupakan contoh dari legenda. Kemudian, yang ketiga adalah mite. Mite ini merupakan dongeng tentang kepercayaan manusia. Nah, contohnya tentang cerita Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul ini merupakan kisah yang sangat terkenal di masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Nah, Nyi Roro Kidul merupakan ratu penguasa pantai selatan Jawa. Pasti anak ustazah juga pernah mendengar kisah Nyi Roro Kidul ini ya. Nah, ini merupakan suatu kepercayaan. Misalnya, di daerah Jawa itu, khususnya di pantai selatan, tidak boleh berkunjung ke pantai dengan menggunakan pakaian berwarna hijau. Nah, karena jika menggunakan pakaian berwarna hijau, maka orang tersebut akan menghilang atau akan diambil oleh Nyi Roro Kidul. Maka itu merupakan suatu kepercayaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang datang ke daerah tersebut tidak ada yang memakai pakaian berwarna hijau. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mite Nyi Roro Kidul. Selanjutnya, yang keempat adalah sage. Sage ini merupakan dongeng yang berhubungan dengan peristiwa atau mengandung unsur-unsur sejarah. Nah, contohnya adalah hikayat Hang Tuah. Hang Tuah ini merupakan seorang pahlawan dan juga seorang pelaut dari daerah Melayu. Nah, ini berhubungan dengan kesultanan ataupun kerajaan Melayu yang berhubungan juga dengan sejarah. Nah, jadi sage ini berhubungan dengan unsur-unsur sejarah. Nah, baiklah anak-anak ustazah, inilah keempat pembagian dari dongeng tadi. Nah, anak-anak ustazah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu macam-macam dari cerita fiksi ada 3. Yang pertama ada novel, yang kedua ada cerpen, dan yang ketiga ada dongeng. Sedangkan dongeng terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada mite, ada fabel, ada mite, ada legenda, dan ada sage. Ada fabel, ada mite, ada legenda, dan ada sage. Nah, itu adalah pembagian dari dongeng. Nah, baiklah anak-anak ustazah, yang pembelajaran kita pada hari ini, ustazah berharap anak ustazah dapat memahami pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, yuk kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.